Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada anak-anakku tercinta, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi lanjutan dari perekonomian Islam. Kita akan bahas tentang jual beli terlebih dahulu. Apa itu jual beli? Jual beli artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu atau menukarkan sesuatu dengan yang lain. Adapun secara istilah syara artinya kesepakatan tukar-menukar barang atas dasar kerelaan untuk memiliki barang tersebut dengan cara atau akad tertentu. Kemudian hukum jual beli ini ada 4. Yang pertama mubah, yang kedua wajib, yang ketiga haram, yang keempat adalah sunat. Mengapa mubah? Karena asal daripada hukum jual beli itu sendiri itu adalah mubah. Kemudian wajib, apabila mempertahankan hidup, jual beli hanya satu-satunya usaha yang mungkin dilaksanakan oleh seseorang, maka wajib hukumnya melaksanakan jual beli bagi orang tersebut. Haram, hukum yang selanjutnya, jika jual beli tersebut tidak memenuhi rukun ataupun syarat. Dan yang keempat adalah sunnah, jual beli kepada seorang yang membutuhkan barang tersebut, itu hukumnya sunnah. Artinya orang lain lagi butuh, kurang dijual, atau tapi kita punya barang, nah itu hukumnya sunnah. Dasar hukum jual beli ieu surat naon? Surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Al-ayah sadaqallahul adim. Nah, artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, gitu. Allah itu menghalalkan jual beli. Yang dihalalkan. Dan yang diharamkan apa? Riba. Gitu. Sekarang kita bahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Pertama, rukun jual beli. Dalam rukun jual beli ini, ya, pertama itu harus adanya penjual dan pembeli. Nya atuh piraku aja nang ukur penjual hungkul taya pembeli. Ngajual we hungkul, anu meulina teu aya. Barade bala-bala kamana nu meuli teh teu aya? Hah? Sama. Terus di antara penjual dan pembeli ini ada syarat sah penjual dan pembeli. Pertama, baligh dan berakal. Kemudian atas kehendak sendiri. Dan yang ketiga, berhak tasarruf ataupun menyerahkan hartanya. Kemudian rukun yang kedua, setelah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang dijual belikan ataupun yang diperjualbelikan. Nyanya atau sing puguh atau piraku aya orang jualan teu gaduh barang, bari jualan bala-bala tapi teu ayaan. Ibu bade meser moal. Meser naon? Ieu cenah, meser bala-bala. Piraku cenah bala-bala lagi teu aya. Cenah teu aya barangna mah. Astagfirullahaladzim, begitu teu tiasanya. Untuk selanjutnya adanya alat untuk menukar ataupun alat transaksi dalam kegiatan jual beli. Nya kada aya artosna, alat tukarna. Misalkan ayeuna urang meser bala-bala eta teh nya kada aya jeung artosna. Kemudian dina rukun anu terakhir ada yang namanya akad atau ijab kabul antara penjual dan pembeli. Orang Sunda mah apik kieu paribasa nama. Ibu abdi ngagaleuh ieu barang. Ibu abdi ngagaleuh ieu bala-bala. Nyanggakeun artosna nampi barangna. Eta anu meser si pembeli. Sementara kita yang menjual, nah, abdi tarima artosna, abdi nyanggakeun barangna. Atau nampi dibalikeun. Da nyanggakeun barangna nampi artosna. Tah eta awas, penting eta teh. Lamun ieu teh sebetna teh rukun jual beli anu kadang urang sok hilap dilaksanakeunana teh. Mang meser ieu artosna heup sakitu nya. Cik mangna teu aya qabul gitu.
neng tapi ku abi artosna tak kada nama ya qabul. Kemudian ada bentuk-bentuk jual beli. Pertama, ada jual beli yang sah tetapi terlarang. Pertama, di antaranya menyakiti perasaan yang membeli. Ongkoh ayeuna orang ngejual tapi menyakiti hati perasaan pembeli. Nah, kemudian yang kedua, menaikkan harga dengan sangat tinggi sehingga meresahkan masyarakat. Tah, ayeuna zaman-zamanan corona, harga masker, harga hand sanitizer, itu kan luar biasa hargana. Masker anu biasa di urang diangge di dieu nya, anu masker kesehatan, itu kan hargana bisa berlipat-lipat. Bahkan hand sanitizer anu 6.000 ribuan bisa jadi 35.000. Kan termasuk akal gitu. Ya, itu sah tetapi terlarang. Kemudian jual beli yang dilakukan pada waktu akan menaikkan sholat Jumat. Tah mata wayahna misalkan tos sumping waktu Jumat, liren heula jual beli na ke lanjutkeun deui setelah Jumatan. Selanjutnya, membeli atau menjual barang yang sedang ditawar orang lain yang masih dalam masa hiar. Tah kieu. Ieu teh barang tos diboking. Barang teh tos dipesen ku nu sanes. Tapi urang selonong boy. Yos lah ku abi we peser tah ku abi ayeuna artosna harita keneh. Sementara eta merupakan pesanan orang lain. Ya. Nu kitu teh sah tetapi terlarang gitu. Karunya orang batur tos capek-capek pesen, ayeuna ku urang ditikung-tikung bae. Yang kelima, membeli barang pedagang kampung dengan cara menghadangnya di pinggir jalan sebelum pedagang itu mengetahui harga yang sebenarnya di pasar. Tah ieu teh kenging memang sah tetapi terlarang. Ayeuna teh pengumpul dari kampung teh menuju pasar. Kami ngajual barangna. Ternyata di tengah jalan dicegat. Tas bios we ku abi cenah ieu mah peser tah sakitu hargana. Itu memang sah, tapi ayeuna si pedagang, si pengumpul itu belum tahu hargana di pasar sabaraha. Kenapa terlarang? Bisa saja harga di pasar lebih tinggi daripada orang yang menjual ataupun orang yang mau membeli di tengah jalan tersebut. Kemudian kenapa terlarang? Kalau misalkan sudah dikuasai oleh mereka yang membeli di tengah jalan, stok di pasar kurang. Nanti orang yang mau beli ke pasar kemana dapat stok barang? Sudah dicegat ataupun sudah dihadang oleh orang sebelumnya. Selanjutnya, membeli barang untuk ditimbun dengan maksud agar kelak dapat menjualnya dengan harga yang tinggi dan keuntungan yang berlipat ganda. Tukang masker ayeuna. Sanes masker spirulina kade awas. Masker wajah tah gitunya. Kan banyak orang yang nimbun. Di apotek-apotek itu sudah tidak ada masker yang kesehatan yang warna hijau gitu ya. Tapi lihat gerak tina berbagai macam sosial media, e-commerce, kami menjual masker dengan merek anu sedia stok sakitu hargana gitunya. Tah eta kan menimbun barang. Itu janganlah sampai seperti itu. Jangan memanfaatkan momen-momen yang seperti ini gitu. Selanjutnya, memperjualbelikan barang yang sah tetapi untuk maksiat, seperti membeli ayam jago untuk diadu. Orang jual ayam, bikin diadu gitunya. Tah eta jangan. Kemudian, jual beli dengan maksud untuk menipu, seperti barang dagangan yang di luarnya tampak baik tetapi di dalamnya rusak atau mengurangi takaran. Kade ogenan. Ayeuna urang ngajual dengan kemasan yang baik, kemasan yang luar biasa, menawan bagi orang lain, tetapi dalamnya rusak. Nah, itu kan menipu. Kemudian, bentuk-bentuk jual beli. Tadi yang pertama jual beli yang sah tetapi terlarang. Sekarang yang kedua, jual beli yang terlarang dan tidak sah. Bisa karena kurang syarat ataupun rukunnya. Pertama, menjual air mani. Air mani binatang jantan karena tidak diketahui kadarnya dan tidak ada serah terima. Kedua, menjual sesuatu yang belum ada di tangan. Artinya barang yang dijual itu masih berada di tangan penjual pertama dan belum diterima oleh pembelinya. Yang ketiga, menjual dengan sistem ijon. Yang dimaksud dengan sistem ijon adalah jual beli yang belum jelas barangnya. Bade meser moal. Meser naon? Meser motor Yamaha. Mana barangna? Nya sok we peser heula. Tapi teu jelas barangna eta sistem jual beli ijon kaos kitu. Tah eta
yang terlarang juga tidak sah. Kemudian jual beli benda najis, contohnya minuman keras, babi, bangkai, dan sebagainya, gitunya. Itu pun tidak sah serta terlarang juga gitu. Namun misalkan ayeuna jual beli benda najis, misalkan contohnya kotoran gitunya, kan kotoran sok dipakai buat pupuk, itu biasanya tara diuangkeun, tapi misalkan dibarter dengan benda lain. Abi nukerkeun ieu ngagentoskeun yang ieu, tah gitu. Ulah nepikeun ka benda najis teh diuangan ku urang teh. Isi masuk karena jual beli yang terlarang serta tidak sah. Sekarang kita terangkan mengenai bentuk jual beli ijon ataupun jual beli goror. Jual beli goror ataupun ijon adalah jual beli yang tidak jelas takaran timbangan atau benda yang diperjualbelikan. Misalnya membeli buah mangga yang masih muda dan nanti diambil setelah buah tersebut masak. Kieu contohna teh. Aya jalmi nu gaduh tangkal mangga. Kieu we cenah. Iya tos katingali ada buahan. Ke mun tos asa kobi pesernya. Eta masih kena goror. Kenapa? Karena bisa saja esok ataupun lusa mangga tersebut rusak. Mangga tersebut tidak matang. Hasilnya bisa saja ada orang yang merasa tertipu. Ini karena jual beli yang goror, jual beli yang tidak jelas. Awas gitu naogina. Banyaklah contoh nama jual beli yang tidak jelas teh gitu. Ayeuna teh urang lamun misalkan ngajual satu barang tapi barangnya belum jelas, urang teu nyepengan gitunya, itu bisa jadi jual beli anu goror. Mata bagus nama jual beli itu barangnya yang sudah ready, barangnya yang sudah ada baru dijualkan. Gitu. Nanti kita akan bahas mengenai khiyar, riba, serta bagaimana sistem perbankan. Demikian terlebih dahulu, silahkan kalian aktif di kolom komentar untuk mengisi absen, nama kelasnya, serta mengisi keaktifan, misalkan boleh untuk berkomentar, menanggapi, ataupun bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.